Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bertemu lagi di channel Rio Ermanto. Hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang sangat fenomenal sekali. Bahkan namanya menjadi kata kunci terpopuler di Google saat ini. Dia adalah si bosman Mardigu Wowik Prasantyo. Dan ya, pasti masih banyak di antara teman-teman yang belum tahu siapa sih sebenarnya sosok dari Mardigu Wowik Prasantyo ini. Kita akan bahas dalam video kali ini 10 fakta tentang Mardigu Wowik Prasantyo. Ini adalah kali pertama aku nyatet dari sebuah konten YouTube. Oke, 10 fakta tentang Mardigu Wowik Prasantyo. Yang pertama itu adalah nama Mardigu mulai mencuat sebagai pengusaha saat Mardigu menciptakan Cyronium. Tentunya ini jauh sebelum adanya podcast Deddy Corbuzier ya. Salah satu pilihan investasi berbasis cryptocurrency. Dia membuatnya bersama perusahaan yang bernama PT Santara Daya Inspiratama. Cryptocurrency adalah mata uang digital. Perkembangannya cukup pesat sejak 2015. Dunia sejenis cryptocurrency ini adalah bisnis masa depan. Dunia other income anak milenial, ujarnya dikutip dari kompas.com pada hari Selasa tanggal 22 Mei tahun 2018. Menurut Mardigu, Cyronium merupakan mata uang digital yang memiliki aset jaminan berupa koin dalam bentuk fisik. Dia menggunakan teknologi blockchain untuk mendukung adanya transparansi dalam investasi. Mardigu mengklaim Cyronium lebih stabil dan harganya tidak akan turun drastis seperti cryptocurrency lainnya. Ya, tentunya ini adalah informasi baru bagi kita yang baru mengenal Mardigu Wowik Prasantyo ini. Kemudian fakta yang kedua adalah Mardigu juga didapuk sebagai pengamat terorisme. Banyak pemberitaan Kompas.com memuat pendapatnya ketika berbicara mengenai kasus-kasus terorisme di Indonesia. Seperti pada pemberitaan Kompas.com Rabu 10 Maret 2010 ini ya. Mardigu meyakini salah satu teroris yang tewas dalam penyergapan polisi di Pamulang pada 2010 adalah Dul Matin. Dia mengatakan terduga Dul Matin adalah otak di balik aksi bom bunuh diri di Bali pada tahun 2002. Dul Matin bergerak di Indonesia dengan Guardian Angel seperti Dr. Fauzi. Mardigu mengatakan keduanya telah saling mengenal sejak di Poso dan Ambon. Ya, aku bertambah yakin ya kenapa si bosman ini bisa berbicara seperti itu terkait tentang terorisme. Bahkan dia juga menyampaikan beberapa statement yang menurut aku ini bukan orang-orang biasa yang mengetahui informasi tersebut. Fakta yang ketiga, tak hanya pengamat terorisme, Mardigu juga seorang praktisi hipnoterapi. Mardigu pernah menjelaskan mengenai orang latah yang berpotensi menjadi target pelaku kejahatan dengan metode hipnotis. Ya, kita bisa lihat dari cara si bosman berbicara dengan Deddy Corbuzier, terlihat seperti ada sebuah ikatan, dan ini menguatkan bahwa wajar saja chemistry-nya sangat erat sekali, karena ternyata si bosman ini juga seorang praktisi hipnoterapi. Pola pikir orang yang menderita latah itu lompat-lompat. Ini bisa dimanfaatkan pelaku kejahatan dengan hipnotis, kata Mardigu seperti diberitakan oleh Kompas.com pada Sabtu 28 Agustus 2010. Ya, dia mengetahui bahwa pelaku kejahatan dengan hipnotis punya cara untuk mengetes korbannya latah atau tidak. Misalnya dengan menjatuhkan uang koin tepat di depan korban. Dia mengimbau pada para calon pemudik kala itu untuk senantiasa berhati-hati saat mudik lebaran. Ya, pada tahun 2010 itu memang banyak sekali kejadian hipnotis penipuan yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satunya yang sangat menjadi perhatian adalah bagi para pemudik lebaran pada waktu itu. Dan ternyata pada tahun 2010 itu si bosman ini sudah memiliki nama yang sangat besar. Tapi mungkin beberapa di antara kita itu masih belum mengetahui sepak terjangnya. Oke, kemudian kita lanjut ke fakta yang keempat. Dilansir dari channel YouTube-nya Mardigu Wowik Prasantyo atau MVP, memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun berbisnis oil dan gas serta digital bisnis. Selain itu juga memiliki pengalaman di bidang geopolitik dan geoekonomi. Ya, 25 tahun ya. Mungkin sebagian dari teman-teman yang menonton video ini itu masih belum lahir ketika si bosman ini memulai berbisnis oil dan gas serta digital bisnisnya. Dia juga memiliki pengalaman di bidang geopolitik dan geoekonomi. Terlihat sekali dalam podcast Deddy Corbuzier, si bosman ini memberi banyak sekali informasi terkait tentang geoekonomi, geostrategi, geopolitik, dan ya jangankan masyarakat awam seperti kita-kita ini, Deddy Corbuzier pun dibuat takjub oleh pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh si bosman ini. Oke, kemudian kita lanjut ke fakta yang kelima. Dia diklaim juga seorang penulis yang telah menulis 4 buku bisnis, kemudian 2 buku geopolitik dan geoekonomi, serta 1 buku aplikasi psikologi. Aku jujur belum searching terkait hal ini, jadi nanti bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh tentang 4 buku yang telah ditulis oleh si bosman ini, teman-teman bisa langsung searching.
Kemudian kita lanjut ke fakta yang keenam, Mardigu juga merupakan pendiri Rumah Yatim Indonesia yang saat ini memiliki lebih dari 6.000 anak didik. Wow, luar biasa sekali. Tidak hanya peduli kepada 1 atau 2 anak yatim saja, bahkan ini mendirikan Rumah Yatim Indonesia dan saat ini sudah memiliki lebih dari 6.000 anak didik. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali. Oke, next kita lanjut ke fakta yang ke-7. Mardigu disebut-sebut sebagai mentor bisnis Sandiaga Uno. Teman-teman nyadar nggak sih ketika melihat cara si bosman ini ya, Mardigu Wowik Prasantyo berbicara, kemudian ketika dia berpikir, kemudian ketika dia menanggapi sebuah pertanyaan dari Deddy Corbuzier, kita melihat seperti ada sosok-sosok dari Sandiaga Uno-nya. Dan aku sadar itu ketika di menit ketiga atau di menit kelima menonton video podcast dari Deddy Corbuzier tersebut. Dan awalnya aku menduga bahwa ini mungkin hanya sekedar perasaan aku saja. Tapi ternyata ketika aku searching, aku menemukan statement ini dan aku coba untuk cari tahu lebih dalam lagi. Kemudian aku menemukan sebuah live streaming dari halaman Facebook resmi Sandiaga Uno, dan di situ ada sebuah video live stream di mana ada Sandiaga Uno yang sedang berdiskusi dengan Mardigu. Dan ini tentunya sebelum adanya podcast Deddy Corbuzier dan si bosman ini. Ya, dan ini menguatkan keyakinan kita bahwa di balik sesama pebisnis, orang-orang ini ternyata memiliki sebuah ikatan juga ya. Aku nggak tahu ikatannya apa. Apakah memang sebagai mentor bagi Sandiaga Uno atau mungkin sahabat atau mungkin partner atau apa, aku nggak tahu pastinya. Tapi intinya bahwa mereka ternyata memiliki sebuah ikatan. Oke, dan kita lanjut ke fakta yang ke-8. Mardigu merupakan lulusan San Francisco State University, Master Applied Psychology in Criminal Mind and Forensic Investigator. Jadi orang ini bukan orang yang biasa-biasa aja, tapi ada sesuatu yang sangat apa ya menurut aku. Meskipun si bosman ini adalah orang besar, tapi kita bisa lihat dari cara dia menyampaikan pendapatnya, pemilihan kata-katanya, kemudian dari cara dia merespon Deddy Corbuzier. Dia terlihat memang sangat low profile sekali ya. Tapi kita nggak kaget kalau kita tahu bahwa dia adalah lulusan dari San Francisco, karena kita tahu bahwa setiap pernyataan-pernyataan yang disampaikan itu pasti daging semua yang memiliki makna dan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya kita tidak tahu. Dan kemudian kita lanjut ke fakta yang ke-9 bahwa Mardigu adalah owner PT Titis Sampurna, PT Empora Gaharu, Narapati Mind and Mental Clinic. Ini mungkin tidak mengejutkan kita bahwa dia adalah seorang pengusaha yang memiliki banyak perusahaan ya. Terlihat sekali sih dari podcastnya Deddy Corbuzier bahwa orang ini bukan orang biasa ya. Apalagi kalau berbicara tentang bisnis, pernyataan-pernyataannya itu emang ngena sekali dan ternyata dia memang bukan orang biasa, memiliki banyak perusahaan. Dan kemudian fakta yang terakhir yaitu fakta yang ke-10. Ini sangat mengejutkan sekali ya, terutama untuk aku pribadi, dimana si bosman ini melakukan sesuatu yang kalau menurut aku nyeleneh sih ya, nyeleneh dan dilakukan bukan kepada orang biasa, tapi kepada Bill Gates. Ya, oke, dan fakta yang ke-10 itu adalah pernah makan malam bareng Bill Gates dan menulis sesuatu yang sangat membuat Bill Gates kaget. Dan aku tuh penasaran banget tentang fakta ini. Kemudian aku cari tahu dan akhirnya aku menemukan sebuah artikel di halaman fanspage si bosman, si Presiden Sontoloyo ini. Nah, kita akan coba cek artikelnya seperti apa. Ya, dalam artikel ini Mas Mardigu Wowik Prasantyo ini menceritakan kejadian lucunya ketika Bill Gates datang ke Indonesia. Kemudian dalam sebuah acara Bill Gates bertemu dengan para pengusaha yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Mas Mardigu. Kemudian para pengusaha yang menghadiri acara tersebut diminta untuk menulis sebuah pernyataan atau pertanyaan melalui sebuah kertas yang nanti akan dibacakan oleh Bill Gates. Ya, dan mungkin sebagai pengusaha biasa mungkin akan menanyakan atau menulis pertanyaan, apa sih tips dari Bill Gates agar bisa sukses, atau mungkin ya pertanyaan-pertanyaan umum seputar tentang pengusaha. Tapi apa yang dilakukan oleh Mas Mardigu Wowik Prasantyo ini adalah sesuatu yang sangat nyeleneh sekali, dan itu juga diakui oleh dirinya. Karena yang ditulis oleh Mas Mardigu ini adalah "You could never be like Andrew Carnegie". Ya, jadi buat yang belum tahu, aku juga baru tahu sih, Andrew Carnegie itu adalah seorang pengusaha besar ya, dan juga dinobatkan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Jadi tidak lain bahwa Andrew Carnegie ini adalah salah satu saingan dari Bill Gates. Dan si Mas Mardigu ini dengan sangat percaya diri menuliskan bahwa "You could never be like Andrew Carnegie". Kamu tuh nggak akan pernah seperti Andrew Carnegie. Terbayang nggak sih ketika ada seorang narasumber kemudian kita menanyakan atau memberikan sebuah pernyataan yang menyandingkannya dengan rivalnya gitu loh. Tapi apa yang terjadi, sesuatu yang mengagetkan terjadi pada acara tersebut,
Si Mas Mardigu ini yang awalnya hanya berjudi menulis nama Andrew Carnegie, ternyata ketika Bill Gates membaca pernyataan tersebut mendapat respon yang sangat mengejutkan untuk semua yang hadir pada acara tersebut. Di mana Bill Gates ketika membaca pernyataan tersebut dia sangat kaget sekali, dan Bill Gates mengatakan, "And really, this statement make me awkward." Dan ruangan itu seketika menjadi sunyi, dan kemudian tiba-tiba Bill Gates mengatakan, "And you know, I guess he is right." Dan tiba-tiba si Bill Gates mengatakan, tahukah kamu bahwa ternyata dia ini benar, yang mengatakan ini benar. I could never be like Andrew Carnegie. Saya tidak akan pernah menjadi seperti Andrew Carnegie. Dan semua orang terdiam dan memperhatikan gerakannya di depan sembari duduk setengah berdiri. Kemudian tangan kanan Bill Gates bergerak ke belakang dan memiringkan sedikit badannya dan mengambil dompet dengan tangan kanannya. Dia mencari sesuatu di belahan dompetnya, lalu dia ambil secari kertas. Dari kejauhan ternyata dia memperlihatkan foto dari dalam dompetnya. Semua orang berusaha melihat dengan jelas gambar kecil tersebut. Ada yang maju ke depan, ada yang memicingkan mata, mengeker, termasuk saya, namun hanya samar-samar karena dari kejauhan. Lalu Bill Gates berkata, "This is picture of Andrew Carnegie. He is my idols." Jadi ternyata Andrew Carnegie itu adalah idola dari si Bill Gates ini. Dan yang paling mengejutkan adalah bahwa dia tidak pernah menceritakan itu kepada orang lain kecuali hanya kepada istrinya. Kemudian apa reaksi dari Mas Mardigu? Dia mengatakan, "Saya tersenyum bangga kegeeran dengan diri sendiri. Ilham dari langit ternyata bullseye, tepat di sasaran. Membuat tulisan yang menyentuh sel konsep Bill Gates, membuat pembukaan yang fascinate." Saya awalnya dalam niatan menulis kata-kata tadi hanya sebuah kalimat sindiran bahwa dia nothing. Jadi sebenarnya si Mas Mardigu ini cuma mau nyindir si Bill Gates aja nih. Jadi dia hanya berjudi kira-kira siapa yang lebih dari beliau. Dan pilihan saya tidak banyak, mau menyebut Warren Buffett, teman main kartu bridge Bill Gates, nanti bisa malu malahan. Maka terbesit nama Andrew Carnegie sebagai satu-satunya pilihannya. Dan saya tidak menyangka ternyata strike big, lebih dari yang saya harapkan. Jadi pasti itu adalah menjadi sebuah momen yang sangat berharga sekali bagi Mas Mardigu, di mana dia mencoba untuk mengatakan bahwa Bill Gates itu nothing, tapi malah pernyataannya tersebut mendapat perhatian dari Bill Gates karena ternyata Andrew Carnegie adalah idola dari si Bill Gates. Dan ya mungkin segitu dulu, itulah dia 10 fakta tentang Mas Mardigu Wawik Prasentyo yang luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali. Dan ya pokoknya sukses terus buat si Bosman Presiden Sontoleo, Mas Mardigu Wawik Prasentyo, dan juga podcastnya Deddy Kobuzer. Dan aku menetapkan mulai dari sekarang ya, you are my idols. Mas Mardigu Wawik Prasentyo, terima kasih banyak karena telah memberikan informasi-informasi yang sangat berharga untuk kami. Dan saya pribadi menetapkan dari mulai sekarang saya mengidolakan Anda. Oke, dan mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created by Ertin Studio. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini ya teman-teman ya. Subscribe.